Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa udah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Insya Allah siap ya. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, mari sama-sama kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tercapai apa yang kita inginkan pada hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas sedikit tentang taharah. Pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan beberapa hal yang harus kita capai dalam pembelajaran, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian taharah, menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 222 yang berhubungan dengan taharah, kemudian menjelaskan pembagian-pembagian taharah dan menjelaskan pembagian-pembagian hadis. Selanjutnya, menjelaskan tata cara bersuci dari hadas dan najis dan menjelaskan ketentuan wudu dan tayamum. Selanjutnya, menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Pengertian taharah. Taharah berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah, taharah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Kegiatan bersuci dapat dilakukan dengan cara berwudu, tayamum, istinja, mandi, dan bersuci membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Dalil tentang taharah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bertaharah, yaitu membersihkan diri. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi at-tahuru syatrul iman, yang artinya kesucian itu bagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam taharah. Najis adalah segala sesuatu yang dapat menghalangi seseorang untuk melakukan sholat. Kemudian macam-macam najis. Najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Yang termasuk ke dalam najis ringan berupa kencing anak laki-laki yang kurang dari 2 tahun. Cara membersihkannya hanya memercikkan air ke atas najis tersebut. Selanjutnya, najis mutawasitah, yaitu najis pertengahan. Najis pertengahan berupa darah, nanah, muntah, kotoran manusia, binatang, air kencing, wazi, bangkai, mazi, dan cairan yang memabukkan, susu dan madi binatang yang tidak halal dimakan. Cara membersihkannya yaitu dengan mencuci dengan air mutlak hingga hilang 3 perkara, yaitu in atau zat, warna, bau, dan rasa. Kemudian najis mughallazah. Najis mughallazah ini yaitu termasuk ke dalam najis berat. Najis berat berupa segala perkara yang ada hubungan dengan babi dan anjing. Cara membersihkannya dengan cara membasuh 7 kali dan salah satu hendaknya dengan air yang dicampurkan dengan tanah. Kemudian najis mutawasitah dibagi 2 macam. Yang pertama, najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak nyata zat, rasa, dan baunya. Cara menyucikannya cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Kemudian najis ainiyah. Najis ainiyah, najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara menyucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya.
Pembagian taharah yang kedua yaitu hadas. Hadas adalah segala sesuatu yang dapat membatalkan wudhu. Hadas ada dua. Yang pertama hadas kecil. Cara menyucikannya yaitu dengan cara berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan orang berhadas kecil, yang pertama keluar salah satu daripada dua jalan, baik kubul atau dubur. Yang kedua hilang akal. Yang ketiga bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang keempat menyentuh kubul atau dubul dengan telapak tangan atau perut anak jari. Yang kedua hadas besar. Cara menyucikannya hadas besar adalah dengan cara mandi wajib, yaitu membersihkan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Sebab-sebab mandi wajib. Yang pertama, karena berhubungan suami istri, keluar mani, nifas, wiladah, haid. Yang menjadi catatan, darah haid yang lebih daripada 15 hari maka dinamakan dengan darah penyakit ataupun disebut dengan darah istihazah. Hal ini tidak tergolong lagi ke dalam hadas besar. Maka hukum salat bagi mukallaf tersebut adalah wajib. Rukun wudu. Yang pertama niat, yang kedua memasukkan muka, yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku, yang keempat menyapu sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki hingga dua mata kaki. Apabila tidak ada air atau hal yang lainnya menyebabkan tidak bisa menggunakan air, misalnya sakit, apabila terkena air maka sakitnya akan bertambah parah. Maka dalam hal ini diperboleh dengan bertayamum. Dan hal ini juga berlaku untuk mandi wajib. Kemudian niat wudu yang yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Kemudian doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Tata cara tayamum yaitu menggunakan debu yang suci. Yang kedua rukun tayamum. Yang rukun tayamum yaitu yang pertama niat, kemudian tepukkan kedua telapak tangan kita ke tanah lalu usapkan ke wajah. Selanjutnya tepukkan kembali kedua telapak tangan kita ke tanah lalu usapkan ke kedua tangan secara bergantian. Niat tayamum yaitu nawaitu tayammuma li istibahati salati lillahi ta'ala. Aku berniat tayamum agar diperbolehkan salat karena Allah Ta'ala. Tata cara mandi wajib ada dua. Yang pertama pastikan air yang digunakan yaitu air yang suci lagi menyucikan atau kira-kira lebih dari 2 pula. Yang kedua niatkan berserta menyiram air ke kepala dan meratakan ke seluruh tubuh. Lafaz niatnya yaitu nawaitur ghusla li raf'il hadasil akbari fardhal alayya lillahi ta'ala. Yang terakhir hikmah taharah, di antaranya orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudu akan bersinar wajahnya kelak di saat dibangkitkan dari kubur. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak yang mengatakan kebersihan itu pangkal kesehatan. Yang terakhir, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Cukup di sini materi kita hari ini. Mari sama-sama kita menutup pembelajaran kita dengan sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillah. Semoga menjadi berkah apa yang kita dapatkan hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.